Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Fauzia dari kelas D32B. Di sini saya akan menyampaikan siklus sistem informasi akuntansi pada usaha saya. Sebelum membahas siklus sistem informasi akuntansi pada usaha saya, di sini saya akan membahas mengenai apa itu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan dengan susunan tertentu, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Fungsi yang pertama yaitu sistem informasi akuntansi merupakan sistem pengendalian keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu. Yang kedua yaitu sistem informasi akuntansi berfungsi untuk mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Yang keempat yaitu mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen. Yang terakhir yaitu mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu mengenai siklus sistem informasi akuntansi. Siklus sistem informasi akuntansi yang saya ambil untuk usaha saya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua pengeluaran, dan yang ketiga adalah keuangan. Yang pertama yaitu siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat dan waktu yang tepat dengan harga yang sesuai pula. Selanjutnya yaitu prosedur siklus penerimaan. Yang pertama yaitu ada penerimaan di mana customer dapat memilih produk hijab melalui akun Instagram kami sesuai dengan jenis dan warna yang diinginkan. Jika sudah memiliki produk yang diinginkan, maka customer memesan melalui link WhatsApp yang sudah tertera di bio Instagram. Yang selanjutnya yaitu pelayanan. Bagian pelayanan yaitu bagian penerimaan pesanan di mana customer yang sudah mengkonfirmasi pesanan melalui WhatsApp akan diberikan layanan dengan cara mengecek pesanan apakah masih ada stoknya atau sudah habis. Setelah dilakukan pengecekan, maka bagian penerimaan pesanan mengkonfirmasi kepada customer dan dikonfirmasi sebagai penerimaan pesanan. Penerimaan pesanan mengkonfirmasi mengenai pengiriman barang melalui ekspedisi atau COD, serta mengkonfirmasi pembayaran melalui transfer antar bank atau aplikasi pembayaran lainnya seperti ShopeePay ataupun Dana, atau saat COD. Bagian pelayanan akan membuat surat pesanan sebanyak 4 lembar untuk diberikan kepada bagian penagih, bagian gudang, bagian pengemasan, serta bagian arsip. Selanjutnya yaitu penagihan. Setelah menerima pesanan dari bagian pelayanan, bagian penagihan memproses pesanan dan mentotal seluruh biaya belanjaan customer yang akan dibayarkan. Dan jika customer memilih pengiriman melalui ekspedisi, maka akan ditambahkan biaya pengirimannya. Setelah customer dikonfirmasi total pesanannya, maka segera dilakukan pembayaran jika melalui transfer, dan dikonfirmasi kepada bagian penerima pesanan melalui WhatsApp dengan menyertakan bukti foto bahwa sudah melakukan pembayaran. Bagian penagih membuat 2 lembar invoice untuk diarsipkan dan diberikan kepada customer saat menerima barang. Selanjutnya yaitu keuangan. Keuangan akan melakukan pengecekan mengenai konfirmasi pembayaran customer melalui sistem. Jika bagian keuangan sudah mengecek dan yakin jika customer sudah melakukan pembayaran dan sudah masuk, maka bagian keuangan mengirimkan bukti kepada bagian penagih. Selanjutnya yaitu bagian gudang. Bagian gudang akan menyiapkan pesanan sesuai surat pesanan yang telah diterima. Kemudian pesanan yang sudah disiapkan akan diberikan kepada bagian pengemasan. Selanjutnya yaitu bagian pengemasan. Setelah penerima barang pesanan dari gudang, bagian pengemasan melakukan pengemasan secara rapi dan aman. Jika customer memilih sistem COD, maka bagian pengemasan membungkus rapi dan diberikan nama penerima. Jika customer memilih sistem pengiriman melalui ekspedisi, maka akan dikemas dengan rapi dan aman serta diberikan nama penerima, alamat penerima, nomor telepon penerima.
Selanjutnya yaitu yang terakhir pengiriman. Bagian pengiriman akan mengirimkan barang kepada customer. Jika customer COD, maka bagian pengiriman yang menentukan COD di mana dan pada pukul berapa. Jika customer melakukan pengiriman melalui ekspedisi, maka pengiriman akan membawa barang pesanan ke tempat ekspedisi yang sudah disepakati. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Yang kedua yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian kegiatan yang terkait dengan perolehan dan pembayaran barang dan jasa. Kegiatan-kegiatan ini meliputi penentuan apa yang sudah dibeli, kegiatan pembelian, penerimaan barang, dan juga pembayaran kepada pemasok. Selanjutnya yaitu prosedur siklus pengeluaran. Yang pertama yaitu bagian gudang mencatat bahan kain apa saja yang diperlukan dalam proses pembuatan jilbab. Lalu, catatan permintaan bahan baku diserahkan kepada bagian pembelian. Bagian pembelian menerima catatan lalu mengajukan permintaan pembelian dalam surat permintaan bahan baku kepada manajer produksi. Manajer produksi menerima surat tersebut lalu mempelajarinya. Setelah itu, manajer produksi menerima dan menyetujui surat permintaan bahan baku dari bagian pembelian. Setelah disetujui oleh manajer produksi, bagian pembelian mengirimkan surat pesanan mengenai bahan kain apa saja yang akan dipesan beserta berapa jumlah yang akan dipesan kepada pemasok yang telah menjalin kerjasama dengan Gaslan. Supplier menerima surat pesanan pembelian dari Gaslan dan menyiapkan pesanan yang sudah dituliskan dalam surat pesanan lalu membuat faktur pembelian. Supplier yang telah menyediakan pesanan beserta faktur pembelian lalu mengirimkan barang ke alamat usaha Gaslan. Barang yang sudah dikirim diterima oleh bagian penerima barang dan melakukan pemeriksaan kualitas barang yang dikirimkan. Bagian penerimaan barang mengirimkan surat tanda terima kepada supplier sebagai bukti barang telah diterima. Barang diterima lalu diberikan kepada bagian gudang. Bagian pembelian menerima nota dan dokumen faktur pembelian yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan memeriksa kebenaran barang dan jumlah pesanan. Bagian akuntansi mencatat nota dan dokumen faktur pembelian yang berkaitan dengan pembelian dan mereka pencatatan transaksi setelah itu diarsipkan. Selanjutnya yaitu bagian keuangan menerima faktur pembelian dan membayarkan sesuai dengan total yang tertera dalam faktur tersebut. Yang terakhir yaitu bagian akuntansi mencatat pengeluaran pembayaran dan mengarsipkannya bukti lunas. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Lalu yang ketiga yaitu siklus
siklus keuangan. Siklus keuangan adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Siklus ini dimulai dari terjadinya transaksi sampai penyiapan laporan keuangan pada akhir suatu periode termasuk gaji. Prosedur siklus keuangan yang pertama yaitu pihak personalia mencatat jam kerja dan waktu hadir atau absensi. Setelah itu pihak personalia merekap untuk diserahkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya pihak akuntansi melengkapi data seperti melihat karyawan itu berada di jabatan apa lalu diberikan kepada bagian keuangan. Bagian keuangan melihat data yang diberikan pihak akuntansi untuk mendata dan mengecek berapa uang yang harus dikeluarkan untuk gaji serta membagi gaji per orang. Setelah itu bagian keuangan memberikan kepada direktur. Direktur menerima dan mempelajari data yang diberikan bagian keuangan. Setelah itu diparaf dan di ACC. Setelah di ACC, bagian keuangan mencairkan dana gaji dengan mentransfer gaji ke karyawan. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. Sekian pembahasan dari siklus sistem informasi akuntansi pada usaha saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.